Halo guys, kita jumpa lagi dalam lanjutan tutorial kita. Kali ini kita bahas adalah tentang alignment vertikal untuk perencanaan geometri jalan raya. Jadi kita baca teorinya dulu. Alignment vertikal adalah perencanaan elevasi sumbu jalan pada setiap titik yang ditinjau berupa profil memanjang. Pada perencanaan alignment vertikal akan ditemui kelandaian positif tanjakan dan kelandaian negatif turunan, sehingga kombinasinya berupa lengkung cembung dan lengkung ataupun cekung ya, kelandaian. Jadi untuk kelandaian itu, untuk lengkung vertikal persyaratannya untuk kelandaian itu ada di sini. Kelandaian maksimum yaitu misalnya kecepatan rencana kita 60 km per jam, kelandaian maksimumnya adalah 8%. Terus ada persyaratan lain adalah panjang kritis suatu kelandaian. Itu kalau dilihat di sini, misalnya kita kecepatan 60, kelandaiannya 8%, jadi panjang kritisnya itu adalah 110 meter. Artinya kalau ada tanjakan seperti ini tanjakannya, jadi jaraknya antara tanjakan awal dan akhir itu 110 meter aja. Jadi kalau memang dia masih nanjak, kita harus buat perhentian datar dulu untuk bisa bernapas, kira-kira begitu. Nah, kira-kira beginilah teorinya. Jadi jarak kritisnya itu hanya 110 meter. Jadi ini grade 1 naik, kemudian ini grade 2 turun. Ini biasanya kalau grade naik ke plus, yang grade turun itu minus. Jadi untuk perencanaan itu sudah ada programnya yang di line desktopnya. Kita tinggal ketik L, nanti ini otomatis rumusnya. Karena ini parabolik ya katanya, lengkung vertikal bentuk parabolik. Jadi rumusnya kalau untuk nentuin X-nya berapa, misalnya di sini ada rumusnya ini untuk paraboliknya, Y-nya juga dapat dia di sini. Jadi ada rumus 15A 15B. Ya, jadi untuk gradiennya tadi B1 plus atau minus, G2 disebut A, perbedaan aljabar untuk kelandaian. Kelandaian menaik itu plus, kelandaian menurun itu minus ya. Kenaikan atau penurunan dijenuh dari kiri ya, kita anggap dari kiri, plus sama minus ya. PV itulah yang ini ya. Jadi ada rumusnya, yaitu A kali L per 800 untuk di tengah lingkaran. Ada lagi persyaratannya itu lengkung vertikal cembung seperti yang ini ya, cembung. Jadi cembung ini menurut Bina Marga, tinggi mata jarak henti itu 1,05, tinggi objek 0,15. Kalau dia mendahului kendaraan, jadi jarak tinggi mata dan yang H2 nya tinggi kendaraan yang dilalui sama 1,05. jadi panjang L, kita mencari rumus panjang L berdasarkan jarak henti tadi ya, jarak henti ataupun jarak mendahului JD. Ada dua syarat di sini. Jarak henti lebih besar dari L, maka L rumusnya ini L nya, jarak hentinya misalnya lebih panjang L, artinya lengkungnya masih panjang. Sementara jarak pandangan tadi, jarak hentinya itu hanya 75 meter. Jadi ini rumusnya seperti yang tadi ya. Ini kalau jarak henti lebih besar dari panjang lengkungnya, maka rumusnya ini panjang L berdasarkan jarak mendahului, ini rumusnya ya.
JH nya lebih kecil dari L. Ini rumus 17A tadi yang ini ya. Kalau JH lebih besar dari L itu 17B yang bawahnya ini. Pada umumnya akan menghasilkan L lebih panjang daripada jika digunakan rumus 16AB. Ya, mungkin 17AB mungkin maksudnya ya. Ini berdasarkan jarak mendahului, ini berdasarkan jarak henti. Oke, itu aja teorinya. Langsung saja kita coba ke rumus perhitungannya. Nah, misalnya ini contoh profil lengkung vertikalnya. Di grade 1 dia 3,67%, grade 2 minus 1%. Ini dapatnya G1 itu nanti berdasarkan beda tinggi, jaraknya berarti 300 ini. Elevasinya 84 dengan 73 ya. Jarak dari STA, jadi jaraknya 300, beda tingginya berapa ini, 84 kurang 73 11 ya. Jadi 11/300 dapatlah 3,67 tadi yang ini. Kemudian grade 2 nya 84, ini elevasi kurang 81. Kita lihat ini elevasinya 84 turun ke 81, per jaraknya juga 300, dari ST 300 ke 600 itu jaraknya 300. Jadi berdasarkan ini panjang L itu dihitung dengan rumus tadi 3,67, itu penambahan antara 3,67 tambah 1 grade nya ya, jadi 4,67 dikali dengan jarak hentinya 75 kuadrat per 399, dapatlah L nya itu 65,836. L yang dimaksud tadi, L yang dimaksud yang ini. Syaratnya JH lebih kecil dari L. Jadi hitung lagi dengan rumus ini, JH masih syarat 4, jadi memenuhi 17B. JH lebih besar dari L, jadi dia masuk ke sini, maksudnya jarak hentinya lebih besar daripada L nya itu 75 sudah ditentukan. Kemudian berdasarkan jarak pandang mendahului JD tadi, ini dia sangat panjang L nya, rumus 17D panjang sekali. JD lebih besar daripada L, tidak memenuhi, jadi panjang L berdasarkan jarak pandang henti 64,656, berdasarkan jarak pandang mendahului 681 meter. Dengan pertimbangan ekonomis maka diambil L sama dengan 100. Jadi praktisnya kita ambil berdasarkan rumus ini, berdasarkan grade aja, yang dua ini aja jadinya, antara 17A 17C. Coba langsung saja kita praktekkan ya. Misalnya kita dapat G1 berapa persen, G2 berapa persen ya. Input aja di sini kita bisa buat rumusnya sebenarnya 3,67 G2 1, ini pas ya, hasilnya sama dengan ini. Ini rumusnya sudah benar. Jadi itulah persyaratan untuk L berdasarkan grid. Jadi nggak sembarangan juga sebenarnya ini menentukan
lebar daripada panjang daripada L nya ini